Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Santika dengan NPM 1831234024047, mata kuliah Akuntansi Manajemen KM02. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi anggaran produksi dan anggaran penjualan atau sales budget. Anggaran produksi, pengertiannya yaitu perencanaan tingkat atau volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume atau tingkat penjualan yang telah direncanakan. Anggaran produksi disebut pula dengan budget unit yang akan diproduksi, yaitu rencana yang disusun secara rinci dan sistematis tentang jumlah unit barang yang diproduksi untuk periode tertentu yang akan datang. Tujuan penyusunan anggaran produksi yaitu yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak berlaku besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Dan yang terakhir, tujuan mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah akan didapat semakin berkembang. Fungsi anggaran produksi. Fungsi anggaran produksi ini ada dua macam, yaitu secara khusus dan secara umum. Kita akan menjelaskan mengenai secara khusus terlebih dahulu, yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam menyusun budget upah tenaga kerja langsung, yang kedua sebagai pedoman dalam menyusun budget biaya pabrik tidak langsung, yang ketiga sebagai pedoman dalam menyusun budget biaya administrasi, dan yang terakhir sebagai pedoman dalam menyusun budget kebutuhan bahan mentah. Sedangkan yang fungsi anggaran produksi secara umum yaitu ada tiga, sebagai alat koordinasi, sebagai alat kontrol, dan sebagai pedoman kerja. Rumus penyusunan anggaran produksi itu seperti ini. Tabel hubungan tingkat penjualan, tingkat produksi, dan tingkat persediaan, yaitu rencana penjualan, tingkat persediaan, rencana produksi, yang dibagi lagi di bawahnya ada tiga, yaitu anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran DOP. Langkah-langkah penyusunan anggaran produksi yaitu ada dua, tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan ada dua, yaitu yang pertama menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi, dan yang kedua menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan yaitu ada 6 macam, yaitu yang pertama menentukan kapan barang diproduksi, 2 menentukan di mana barang akan diproduksi, 3 menentukan urutan proses produksi, 4 menentukan standar fasilitas produksi, 5 menyusun standar biaya produksi, yang keenam membuat perbaikan jika diperlukan. Pertimbangan jangka waktu proses produksi yaitu ada 5, yang pertama fasilitas pabrik, 2 fasilitas pergudangan, 3 stabilitas tenaga kerja, yang keempat stabilitas bahan mentah, dan yang terakhir modal yang digunakan. Nah, yang selanjutnya kita membahas mengenai anggaran penjualan atau sales budget. Sales budget atau anggaran penjualan adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Tahap-tahap pembuatan sales budget yaitu yang pertama, mengembangkan prediksi penjualan dengan pencetakan bottom-up approach dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan, iklan, kebijakan, penetapan harga, dan lain-lain. Dan yang kedua,
Pertimbangan dari komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat. Empat manfaat anggaran penjualan. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa datang. Kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, contohnya dalam rencana pemasaran. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang terakhir, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan atau sales budget ada 6 macam, yaitu yang pertama, wilayah pemasaran. Pembagian rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu, misalnya penjualan di Bandung, Cilegon, Sumatera Utara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kelompok konsumen. Rencana penjualan dapat juga dibagi berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan sasaran penjualan oleh perusahaan tersebut, misalnya berdasarkan kelompok umur, pendapatan, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, jenis produk. Membagi target penjualan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, misalnya target penjualan di dalam perusahaan garment yang membaginya berdasarkan jenis produk seperti celana panjang, meja, celana pendek, kaos, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu kelompok wiraniaga. Membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh setiap wiraniaga yang dimiliki setiap perusahaan. Misalkan baru harus menjual 120 unit per bulan, Saper harus menjual 150 unit per bulan, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu waktu terjadinya penjualan. Dibagi berdasarkan target waktu yang ingin dicapai perusahaan, misalnya anggaran penjualan bulanan, anggaran penjualan triwulan, dan sebagainya. Dan yang terakhir faktornya yaitu faktor lainnya. Apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah? Apakah kebijakan pemerintah tidak berubah sampai lama anggaran yang disusun harus dapat dipertimbangkan? Nah, itu dia penjelasan mengenai anggaran produksi dan anggaran penjualan atau sales budget. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Vidi Santika mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.